Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Alif Susilawati Utama, MIP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Safitri dengan NPM 2113001, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih Pancasila itu menjadi ideologi negara. Yang pertama, kita akan membahas konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of idea. The Science of Idea itu adalah suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat. Jadi, ideologi adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan juga merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjabarkan fungsi ideologi bagi warga atau masyarakat. Yang pertama, yaitu struktur kognitif yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadikan pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Dan yang terakhir, kekuatan yang mampu menyemangati mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya yang paling dominan di dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan antara masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fase embrio. Fase embrio berlangsung di Eropa dari abad 15 sampai abad 18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Fase 2 yaitu pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan kesatuan, kristalisasi konsep hubungan, standarisasi konsep kewarganegaraan. 3. Fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Yang keempat adalah fase perjuangan hegemoni yang dimulai pada tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme. Fase yang kelima adalah fase ketidakpastian. Fase ini berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga. Konsepsi individu menjadi lebih kompleks. Fase keenam adalah fase kebudayaan. Fase ini ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Yang kedua, kita akan membahas tentang menanyakan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Unsur etisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah unsur individualisme. Dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai-nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia,
juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma umum masyarakat. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam kehidupan bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia. Dan juga unsur yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba antara lain: yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap kelangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan unsur Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Unsur penting kedudukan Pancasila yaitu: A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam keikhlasan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Sila pertama, dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi. Sila kedua, dijadikan operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ketiga, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan. Sila keempat, berarti komitmen terhadap demokrasi. Sila kelima, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas atau kelompok lemah. 3. Kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila. Kedudukan Pancasila sepanjang sejarah negara Indonesia menurut penyelenggara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pemerintahan pada masa Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, namun seiring perjalanan waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasional, agama, komunisme. B. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Hal itu memberi kesan bahwa tafsiran ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru. E. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan masa ini lebih disibukkan dengan masalah politis, baik dalam negeri maupun di luar negeri. D. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung lemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya undang-undang yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pendidikan wajib. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode ini, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi, pada akhir masa jabatannya, SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia tentang pendidikan yang harus mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. 2. Sumber sosiologis dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis dan politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yaitu: sila pertama, dapat ditemukan dalam kehidupan beragama dengan terdapatnya toleransi dalam berbagai kepercayaan. Sila kedua,
dapat ditemukan sikap saling menghargai dan mengedepankan hak asasi manusia. Sila ketiga, terdapat bentuk solidaritas dalam mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Sila keempat, dapat ditemukan dengan adanya bentuk menghargai pendapat orang lain yang kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah. Sila kelima, dapat ditemukan sikap suka menolong demi tercegahnya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai dengan beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal: A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower seperti Amerika dan Uni Soviet. B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. C. Meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Faktor internal: A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik sehingga ideologi Pancasila terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Keempat, kita akan membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. A. Dimensi realitas: mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. B. Dimensi idealitas: mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan atau optimisme. C. Dimensi fleksibilitas: mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka karena bersifat demokratis. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya sikap perilaku warga negara harus didasarkan pada deskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa sikap moral Pancasila belum disadari kehadirannya. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Kesimpulan, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.